Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abizar Al-Ghifari dari kelas Hubungan Internasional A, angkatan 2021. Video kali ini merupakan sebuah video lanjutan daripada video saya sebelumnya yang berjudul Apakah hidup yang saya jalani selama ini sudah benar? Serta bagaimana sih caranya berteman? Di video saya sebelumnya, saya masih belum memberikan serta menemukan jawaban dari pertanyaan saya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya ingin mengulas sedikit mengenai piramida berpikir, yang dimana piramida berpikir ini mencakup tingkatan-tingkatan pemikiran yang terdiri dari mitologi thinking, common thinking, logic thinking, scientific, filosofi, dan yang terakhir adalah teologi. Adapun pada umumnya orang awam cenderung menempati tingkatan berpikir di logic thinking, yang dimana menurut saya pada level inilah tingkatan berpikir saya, karena akan butuh proses yang sangat panjang sekali atau proses yang lebih bagi orang awam seperti saya untuk mencapai 3 pemikiran setelahnya, yang dimana membutuhkan sebuah cara berpikir yang jauh lebih kritis dan juga lebih detail, yaitu pemikiran tersebut ialah scientific, filosofi, dan teologi. Mengapa sih penerapan piramida berpikir dalam filsafat memberi dampak yang cukup dominan bagi kita untuk menemukan jawaban atas pencarian kebenaran dalam pertanyaan kita itu? Itu menurut saya karena dalam konsep berpikir kita dituntut agar lebih kritis dan lebih detail dalam menganalisis suatu peristiwa ataupun pertanyaan yang ada, dan juga sekaligus melatih perasaan kita agar jauh lebih peka dan sensitif. Dalam konsep piramida berpikir, kita juga harus berusaha meningkatkan pemikiran kita jauh di atas orang awam pada umumnya atau biasa disebut dengan logical thinking. Atau bahkan kita juga harus meningkatkan pola pikir kita jauh di atas common thinking dan juga mythology thinking. Karena ketiga pemikiran itu merupakan pemikiran yang menurut saya kurang sesuai untuk kita aplikasikan dalam kehidupan modern saat ini, dimana kita semua itu dituntut dalam lingkungan yang cukup keras dan radikal. Dan juga pemikiran secara filosofis itu juga cukup membutuhkan cara berpikir yang cukup keras dan kritis. Menurut saya perlu pemikiran yang demikian untuk menghadapi keras dan radikalnya di zaman modern seperti sekarang. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan konsep-konsep berpikir secara filosofis. Karena dalam menjawab serta mencari tahu permasalahan hidup kita nggak bisa bergantung pada pola pikir yang sederhana dan cenderung mengambil jalan pintas atau jalan pendek gitu. Karena yang sedang kita cari itu adalah suatu hal yang mungkin akan berpengaruh secara signifikan dalam hidup kita. Banyak sekali unsur-unsur pemikiran dengan metode filsafat yang membantu saya dalam memandang sesuatu atau memahami sesuatu. Sebagai contohnya itu kayak bagaimana sih prosesnya saya dalam mencari jawaban atas pertanyaan saya yang ajukan. Adapun dari berbagai artikel serta sumber-sumber lainnya yang saya temui, benar atau salahnya jalan hidup yang kita pilih, yang paling penting ialah bagaimana caranya hidup kita itu sesuai dengan sudut pandang atau nilai hidup kita masing-masing, bukan terpengaruh dari pandangan orang lain atau asumsi orang lain kepada kita gitu. Itu karena kita menjalani hidup kita sendiri untuk mendapatkan kepuasan akan suatu pencapaian dari diri kita, bukan untuk mendapat pengakuan atau memuaskan kepentingan orang lain yang bahkan tidak memberikan kontribusi banyak dalam kehidupan pribadi kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar mencapai kebenaran dalam hidup tersebut, dan dapat dikatakan benar dalam menjalani hidup apabila kita ingin mencapai sesuatu. Dapat dikatakan benar juga bagi kita dalam menjalani hidup kalau semisal kita ingin mencapai sesuatu, maka kita akan bebas menggunakan metode atau berbagai cara apapun untuk mencapai hal tersebut dan akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Hal itu sudah bisa dikatakan pencapaian dan kebenaran hidup. Intinya ialah kita menjalani hidup itu dengan benar apabila kita sudah merasa bahagia tanpa adanya beban yang menahan kita untuk bebas dalam bertindak, dan juga pencapaian kebenaran hidup itu bisa juga dikatakan apabila kewajiban dan hak-hak pada diri kita mampu terpenuhi secara maksimal tanpa terbebani oleh apapun. Lalu untuk pertanyaan kedua saya ialah bagaimana caranya berteman? Apa sih korelasi antara kedua pertanyaan ini? Mungkin banyak yang berpikir kedua pertanyaan ini agak tidak nyambung, karena di part sebelumnya juga saya tidak menjelaskan korelasi antara keduanya. Jadi teman atau sahabat sendiri dapat membantu kita dalam mencari tahu hakikat hidup kita selama ini. Karena dengan kritik serta nasihat ataupun saran dari mereka, kita akan menjadi lebih termotivasi untuk mencari kebenaran hidup kita sendiri. Dari artikel yang saya temui, cara untuk menjalin pertemanan yang terpenting ialah
bagaimana cara kita memposisikan diri kita sendiri dalam lingkungan pertemanan tersebut, dan juga dengan menjadi diri kita sendiri, karena kita tidak mau menjadi mempunyai dua sisi yang saling bertolak belakang antara kehidupan kita yang sebenarnya dan kehidupan kita di lingkungan pertemanan. Bisa juga dengan cara selalu ramah kepada orang lain dan bersikap sopan namun tetap santai. Dalam kondisi ini dan kondisi seperti sekarang yang dimana semua orang cenderung terlalu fokus dalam bekerja hingga kurang dalam waktu bersantai, kita tidak mungkin tiap bertemu orang gitu selalu membawa vibes yang serius. Oleh karena itu penting bagi kita sendiri, diri kita, untuk tetap santai dan membawa suasana positif tiap bertemu dengan orang, agar kesan kita di mata orang itu baik dan gampang bergaul. Banyak juga yang berpendapat dengan menjadi humoris itu bisa membantu kita dalam menjalin pertemanan dengan orang lain. Namun perlu kita ingat bahwa kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk menjadi yang paling humoris. Justru itu akan menjadi terkesan memaksa dan menjadi beban tersendiri bagi kita. Karena kita harus selalu berusaha untuk menghibur orang lain di segala kondisi. Entah itu di kondisi kita juga lagi bersedih atau gimana. Bisa juga dengan menjadi pendengar serta pemberi saran ataupun nasihat yang baik. Salah satu peran teman itu sebagai tempat berkeluh kesah atau curhat dan meminta pendapat di luar dari lingkungan keluarga, karena biasanya dalam lingkungan pertemanan mereka cenderung memberikan rasa empati yang cukup tinggi terhadap teman sepergaulan mereka, namun tetap memberikan nasihat atau kritik yang cukup objektif terhadap diri kita. Dan juga masih banyak lagi cara-cara lainnya yang dimana unsur terpenting dalam menjalin suatu pertemanan ialah dengan membawa vibe positif pada diri kita dan menjadi diri kita sendiri. Mungkin itu saja pembahasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.